Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Nanti Handaya. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi S1 Keperawatan di Universitas Nasional seperti pada lambang pada alma mater yang sedang saya gunakan. Saya dengan NPM 204201516060 dari kelas RA1. Baik, di sini saya akan membawa materi tentang implementasi manajemen sistem informasi kesehatan pada rumah sakit. Dimohon untuk mendengarkan secara bersama ya. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang implementasi manajemen sistem informasi kesehatan pada rumah sakit. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari sistem informasi dan kesehatan. Pasti banyak dari kalian yang masih belum mengetahui apa sih itu sistem informasi kesehatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Definisi dari sistem informasi. Sistem tersendiri didefinisikan sebagai suatu tatanan di mana terjadi suatu kesatuan usaha dari berbagai unsur yang saling berkaitan secara teratur menuju pencapaian tujuan dalam suatu batas lingkungan tertentu. Pengertian menurut Siregar tahun 1992. Baik, selanjutnya ada pengertian atau definisi dari sistem informasi. Sistem adalah kumpulan elemen yang berintegrasi untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerima. Atau bisa disebut dengan sekumpulan komponen yang bekerja sama untuk menghasilkan suatu informasi, fakta, atau data. Kemudian di sini pengertian langsung dari sistem informasi kesehatan. Sistem informasi kesehatan adalah suatu kombinasi elemen-elemen yang bertujuan menghasilkan data dan penyebaran informasi untuk digunakan oleh pelayanan kesehatan di semua tingkat pelaksanaan dan di sektor-sektor pengembangan yang lain. Sedangkan menurut pengertian dari Depkes RI tahun 2001, sistem informasi kesehatan adalah sistem informasi yang dapat secara selektif menjaring data dari tingkat paling bawah dan mengolahnya untuk mendukung pengambilan keputusan di tingkat atas pada bidang kesehatan. Atau secara jelasnya, sistem informasi kesehatan merupakan suatu tatanan atau rangkaian bagian atau kegiatan yang saling terkait, yaitu yang menghimpun berbagai macam data dan menginformasikannya menjadi informasi kesehatan. Lalu di sini ada sistem informasi manajemen atau yang sering disebut dengan SIM. Sistem informasi manajemen adalah rangkaian kegiatan atau komponen pengumpulan data yang satu sama lain berkaitan dalam mengolah data, kemudian diproses menjadi informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan yang akurat, cepat, dan bermutu, menurut Hafizur Rahman tahun 2000. Lalu kemudian di sini ada definisi dari rumah sakit. Rumah sakit adalah bagian integral organisasi sosial dan medik yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekitar beserta lingkungannya. Sebagai institusi publik, rumah sakit memberikan pelayanan yang ekstra efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut, setidaknya pihak rumah sakit harus meningkatkan pelayanannya, baik dari segi medis maupun non-medis. Sistem pelaporan rekam medis yang akurat dan efisien merupakan bagian terpenting dari mutu pelayanan rumah sakit. Tipe laporan yang harus dikeluarkan, yaitu pelaporan yang dilakukan oleh rumah sakit, baik itu rumah sakit pemerintah maupun swasta, harus sesuai dengan format dan standar dataset minimal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Baik, di sini ada jenis laporan yang dibuat oleh rumah sakit, yaitu totalnya ada 30 ya. Yang pertama di sini yang ada laporan pelayanan rawat inap. Yang kedua ada laporan pengunjung rumah sakit. Yang ketiga ada laporan kunjungan rawat jalan. Yang keempat ada laporan kegiatan kebidanan dan perinatologi, laporan kegiatan pembedahan, laporan kesehatan jiwa, laporan pelayanan rawat darurat, laporan kunjungan rumah, laporan radiologi, laporan kegiatan pelayanan, laporan laboratorium, laporan kegiatan farmasi. Pada laporan kegiatan farmasi ini ada dua,
yaitu laporan pengadaan obat dan laporan penulisan dan pelayanan resep. Lalu yang ke-13 ada laporan pelayanan rehab medik, laporan keluarga berencana, laporan kegiatan pengelolaan kesehatan, laporan kegiatan kesehatan gigi dan mulut, laporan pemantauan dokter dan tenaga asing yang lain, laporan transfusi darah, laporan latihan yang berakhir di bulan, laporan pembedahan mata, laporan penanganan penyalahgunaan nafza, laporan kegiatan bayi tabung, laporan cara pembayaran terpilah gender, laporan kegiatan rujukan, laporan rawat inap, laporan rawat jalan, laporan data dasar rumah sakit, laporan data ketenagaan rumah sakit, laporan peralatan medik rumah sakit, lalu yang terakhir ada laporan pengelolaan limbah. Lalu kemudian kita memasuki tentang laboratorium kesehatan, pemerintah atau swasta. Apa sih laboratorium kesehatan itu? Laboratorium kesehatan adalah tempat memeriksa, menganalisa, menguraikan, mengidentifikasi material-material baik dari manusia atau dari lingkungan secara kualitatif maupun kuantitatif. Laboratorium kesehatan merupakan sarana bagi penunjang upaya pelayanan kesehatan, khususnya bagi kepentingan preventif dan kuratif, bahkan promotif dan rehabilitatif juga. Tipe laporan yang harus dikeluarkan yaitu laporan pemeriksaan laboratorium, laporan kunjungan pasien, laporan profil laboratorium kesehatan, laporan tenaga kesehatan, dan laporan saran dan alat. Lalu kemudian ada gudang farmasi kesehatan. Pengertian dari gudang farmasi itu adalah tempat penerimaan, penyimpanan, penindistribusian, dan pemilihan barang, persediaan merupakan obat, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan lainnya seperti DDT, pompa, pipa, perbekalan KB, sepeda motor atau sepeda roda 2, susu bubuk, dan lain-lain yang tujuannya akan digunakan untuk melaksanakan program kesehatan di kabupaten atau kota yang bersangkutan. Lalu tipe yang harus dikeluarkan oleh gudang farmasi kesehatan yaitu ada laporan barang farmasi masuk, laporan barang farmasi keluar, laporan barang farmasi rusak atau kadaluarsa, laporan jumlah stok barang farmasi, laporan fast moving atau slow moving barang farmasi. Lalu kemudian ada laporan tenaga farmasi. Kemudian di sini ada apotek, pemerintah atau swasta. Definisi dari apotek itu adalah sarana pelayanan kefarmasian, tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh apoteker menurut PP nomor 51 tahun 2009 pasal 1 ayat 13. Yang dimaksud praktik kefarmasian tersebut meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu, persediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas dasar dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Lalu kemudian ada tipe laporan yang harus dikeluarkan, yaitu ada laporan pelayanan obat pasien, laporan profil apotek, laporan tenaga apotek, laporan sarana dan alat, laporan mutasi obat, masuk, keluar, rusak, dan penghapusan. Lalu ada laporan obat rusak atau kadaluarsa. Lalu kemudian di sini ada laboratorium radiologi, pemerintah ataupun swasta. Laboratorium radiologi adalah tempat memeriksa, menganalisa, menguraikan, mengidentifikasi tubuh manusia atau tubuh pasien menggunakan pancaran atau radiasi gelombang, baik gelombang elektromagnetik maupun gelombang magnetik atau gelombang mekanik. Pada awalnya, frekuensi yang dipakai berbentuk sinar X atau yang bisa kita sebut itu dengan X-ray. Namun, kemajuan teknologi modern memakai pemindaian atau yang sering disebut dengan scanning, gelombangnya sangat tinggi
atau yang biasa disebut dengan ultrasonik seperti ultrasonografi atau USG dan juga MRI atau magnetic resonance imaging ya. Lalu kemudian ada tipe laporan yang harus dikeluarkan, yaitu ada laporan pelayanan pemeriksaan radiologi, ada laporan profil laboratorium radiologi, laporan tenaga radiologi, dan laporan sarana dan alat radiologi. Lalu ada klinik atau praktik dokter. Definisi dari klinik atau praktik dokter adalah seorang dokter yang mempunyai izin praktek dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta dengan lingkungannya. Lalu kemudian ada tipe laporan yang harus dikeluarkan, yaitu laporan kasus penyakit dan laporan kunjungan atau pelayanan pasien. Lalu yang terakhir ada praktek bidan. Pengertian dari praktek bidan adalah seorang bidan yang mempunyai izin praktek dan memberikan pelayanan dukungan, asuhan, dan nasihat selama masa hamil, masa persalinan, dan masa nifas, memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri, dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir atau yang sering disebut dengan newborn dan bayi. Lalu kemudian ada tipe laporan juga yang harus dikeluarkan, yaitu ada laporan pelayanan pasien, laporan bulanan KIA atau KB, laporan gizi, laporan imunisasi, laporan resep obat pasien, dan yang terakhir ada laporan profil bidan. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menyimak materi yang sudah saya sampaikan. Apabila ada